Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And first of all, I want to introduce myself. My name is Frida Tulusna. I'm student at IAIN Palangkaraya, 6th semester of English Education Department student. So, dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas-tugas dan program kerja baik KKN secara kelompok ataupun secara individu. Nah, tanpa berlama-lama, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pencegahan COVID-19. Dan yang kedua, saya akan menghadirkan guest star yang akan bercerita tentang keadaan COVID-19 di daerah dia masing-masing. Jadi beliau-beliau ini seorang mahasiswa dan mahasiswi yang melakukan studi di luar negeri. Oke, langsung saja. Bagaimana cara mencegah COVID-19? Jadi yang pertama itu kita harus cuci tangan pakai sabun. Ketika kita cuci tangan pakai sabun, itu harus benar-benar bersih. Gunakan air yang mengalir selama 20 detik. Oke. Dan yang kedua, gunakan masker. Jika teman-teman sakit, flu atau batuk, gunakan masker. Nah, dan juga jika keluar rumah, itu juga gunakan masker. Karena COVID-19 ini kan ada yang OTG kan, orang tanpa gejala. Jadi takutnya itu ketika kita tidak menggunakan masker dan kita bertemu orang yang sebenarnya dia itu terpapar COVID tapi tidak merasakan gejala, dan akhirnya ketika kita berbincang dengan si orang tersebut, kita tertular lewat air liur mungkin, sentuhan tangan dan sebagainya. Oke, yang ketiga yaitu kita harus rajin olahraga pastinya. Yang keempat, konsumsi gizi seimbang. Banyak makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Karena sayuran dan buah-buahan itu dapat meningkatkan imun tubuh kita. Yang kelima yaitu tetap physical distancing. Jadi kita tetap harus jaga jarak dan hindari keramaian. Oke, yang keenam, jika merasakan timbul gejala, cepat diperiksakan ke fasilitas kesehatan. Setelah saya menjelaskan tentang pencegahan COVID, mari kita mendengarkan cerita dari narasumber kali ini tentang pandemi COVID-19. Sekarang berada di Malaysia dan yang satu lagi berada di Turki. Oke. Langsung saja, silakan. Hai, assalamualaikum. Oke, kan ada nih pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Silakan diperkenalkan dirinya lagi. Kenalin, saya Yana Enaya Al-Khairoh, biasa dipanggil Naya, asal dari Bengkulu. Sekarang mahasiswi di Bursa Uludağ University Turki, jurusan Animal Science. Sekarang udah memasuki bulan ke-9 di Turki. Jadi selama ini saya masih persiapan bahasa karena 90% perkuliahan menggunakan bahasa Turki. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Abror. Saya berasal dari Pekanbaru, Riau. Saya sekarang kuliah di IIUM, Islamic International University Malaysia, dalam jurusan Usuluddin. Mungkin itu aja ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan aku ajukan ya. Oke, yang pertama, bagaimana situasi terkini di sana terkait COVID-19? Situasi terkini di Turki pun udah mulai new normal ya, sama seperti di Indonesia. Udah mulai berkegiatan di luar rumah, udah berani juga nggak pakai masker di luar rumah. Contohnya kayak yang berkegiatan ya, seperti pelari, olahraga, naik sepeda, dan lain-lainnya. Walaupun termasuk 10 besar tertinggi di dunia masalah COVID ini, tapi penanganannya sangat tegas sih menurut saya ya. Sekarang tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada tingkat positif yang terkena COVID ini. Kalau terkait masalah COVID, di Malaysia ini COVID tuh sangat ditangani dengan baik ya. Soalnya kan terlihat banget sekarang kasus COVID sekarang aja nih, per hari itu paling cuma 5, paling cuma 2, 1 yang terkena. Udah nggak pernah lagi melebihi dari 10. Nah, itu bukti dari bahwasannya COVID di sini sangat diperhatikan banget. Beda dengan Indonesia kan, yang COVID-nya
makin lama makin melambung tinggi. Belum apa-apa udah new normal kan. Beda banget lah pokoknya, di sini lebih ketat dalam masalah kesehatan, khususnya COVID. Nah, Oke, oh gitu ya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, dari pemerintahan di sana itu apakah ada kebijakan yang dilakukan? Misalnya kalau misalnya di Indo kan ada PSBB, terus kalau misalnya lockdown, terus bagaimana keadaan di sana tuh ketika di lockdown itu? Kebijakan pemerintah sendiri mungkin sama ya sama negara-negara yang lain, seperti mewajibkan pemakaian masker ketika keluar rumah, terus mencuci tangan setelah berkegiatan, jaga jarak, menghindari keramaian, kerumunan. Terus bahkan di sini pemerintah mengambil tindakan di bawah umur 20 tahun dan di atas 65 tahun dilarang keluar rumah. Jadi kendaraan umum sudah difilter bahwa penumpangnya hanya bagi di atas 25 tahun dan di bawah 65 tahun. Terus juga selama lebaran kita bahkan cuman dikasih 2 hari untuk persiapan lebaran ya. Jadi sebelum lebaran itu 4 hari kita lockdown, terus 2 hari persiapan lebaran, terus 4 hari kemudian kita lockdown. Jadi ya hanya di rumah gitu. Kegiatan kita hanya di rumah, jadi lebaran di rumah, segala macam di rumah. Pemerintah pun selama lockdown ini bantuan pun mengalir ya, mau materi, bahan makanan pokok, gitu-gitu tetap ngalir gitu. Setelah dapat kabar 1 orang di Turki positif corona, jadi beberapa minggu kemudian bandara tutup, tidak menerima kedatangan maupun berangkatan gitu. Nah, kalau misalkan kebijakan dari pemerintah sama kayak Indonesia, dulu kita juga punya namanya PKP, tapi sekarang udah mulai masih PKP, cuma udah mulai ke arah new normal, tapi belum sepenuhnya new normal. PKP itu kepanjangan dari Pemerintah Kawalan Pergerakan. Nah, itu intinya sama aja sih, sama kayak PSBB di Indonesia. Jadi ya menjaga jarak lah, intinya kan jaga jarak, harus ada hand sanitizer, harus pakai masker dan lain-lainnya. Bahkan kebijakan dari kampusku sendiri itu kita mahasiswa nggak boleh keluar dari kampus, bener-bener nggak boleh keluar dari kampus selama 2 bulan awal tuh, waktu masa-masa COVID pertama-tama masuk Malaysia banget. 2 bulan awal nggak boleh keluar, setelahnya baru boleh keluar dengan syarat isi formulir, itu pun boleh berangkatnya dari jam 9 sampai jam 4. Tapi sekarang udah bebas, udah boleh keluar masuk lagi. Nah, jadi dulu ya gitu, hampir sama kayak PSBB di Indonesia, kita juga punya namanya PKP. Sampai itu pun dulu nggak boleh, yang di luar kampus pun itu emang disuruh kalau bisa stay di rumah aja. Kalau mau makan harus bungkus, nggak boleh makan di tempat. Itu dulu waktu pertama-tama COVID masih kembang-kembang ya. Oke, yang terakhir nih, Fahri dan Nayol, apa sih hikmah yang dapat kalian ambil dari pandemi yang sekarang ini? Untuk kita semua tetap semangat ya dalam melakukan hal walaupun harus di rumah aja, walaupun kita juga terpisahkan oleh jarak dan waktu. Di rumah aja kita sudah membantu para medis, kita sudah membantu pemerintah untuk menangani pandemi ini gitu. Terus juga di rumah aja bukan berarti kita tidak menghasilkan apa-apa gitu. Kita juga bisa memberikan inovasi baru, karya-karya baru yang belum ditemukan sebelumnya. Tetap semangat. Mungkin beberapa kata-kata ya, tetap semangat lah dalam menghadapi situasi ini kan. Anda dipilih oleh Allah untuk menghadapi situasi ini, berarti Anda sudah berhasil, Anda setidaknya udah layak lah untuk menghadapi situasi ini. Jadi kalau misalkan ini kan situasi langka kan, kalau misalkan Anda berhasil survive dalam situasi langka ini, berarti value Anda lebih gede daripada orang yang belum pernah merasakan situasi seperti ini. Jadi ya tetap semangat. Terima kasih buat Nayol sama Fahri atas jawabannya. Buat Fahri sama Nayol juga jaga kesehatannya. Kita sama-sama menjaga kesehatan yang di Indonesia, yang maupun yang di luar negeri pun. Dan juga salam buat teman-teman yang ada di Malaysia dan juga di Turki. Jadi guys star kita, oke, jadi dimanapun kita berada, maupun itu di zona hijau, zona merah, zona oranye, zona kuning,
atau zona hitam sekalipun, kita harus menjaga kesehatan. Nah, dan di awal tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana cara mencegah COVID, nah itu dia, itu harus kita lakukan. Sekian dulu pembahasan kali ini tentang pencegahan pandemi COVID-19. I do apologize for the mistakes, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Give me your